memang kita ke depan harus menyelesaikan yang nggak pernah selesai soal honorer ini. Saya mengapresiasi bahwa pemerintahan periode lalu telah menyelesaikan lebih kurang 1, sekian juta, yang kemudian masih tersisa 1,1 juta. Memang catatan tadi dari para anggota, jangan sampai kemudian jumlahnya bertambah oleh oknum yang tidak memiliki legalitas secara yuridis. Kepala sekolah angkat ponakannya pakai baju dinas, sarjana kehutanan, ngajar di SD. Udah 5 tahun minta dikasihani ke negara. Padahal uangnya bukan dari uang negara, tapi uang BOS, bantuan operasional sekolah. Iya, Mas, dalam pengertian bukan dari DAU untuk gaji, Pak Zul. Apa yang dikatakan Pak Zul dan para pimpinan yang lain, kita harus memberikan sanksi. Kalau kemudian ketentuannya sudah jelas, sanksinya nggak ada, titel eksekutorial di undang-undang nggak ada, ajukan cepat perubahan undang-undang ke kami. Kalau itu merupakan bagian dari cara kita menyelesaikan persoalan. Komisi 2 sungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari solusi reformasi birokrasi dan kepegawaian di Republik ini. Yang kedua, saya kira kita perlu membangun merit system aparatur sipil negara yang merata dan berbasis nasional. Isu tim sukses di setiap pemilihan gubernur, bupati, wali kota pada level terutama eselon 2, itu sesuatu yang sulit dihindari karena nasib karir mereka tergantung pada si gubernur, bupati, wali kota terpilih. Sini banyak mantan kepala daerah, ada senior Pak Longki, mantan gubernur, ada para mantan bupati, mantan wali kota di sini. Nah, kalau merit system ini dibangun secara nasional dan merata, eselon 2 ke atas, eselon 2, eselon 1, diangkat, diberhentikan oleh pusat, bisa dirotasi kapanpun. Dia boleh jadi kepala dinas di mana, tapi dia bisa dirotasi kemanapun di Republik Indonesia ini, maka merit system kita, saya kira sesuatu yang perlu kita pikirkan dalam konteks perubahan undang-undang dan sistem kepegawaian kita ke depan. Undang-Undang 20 tahun 2023 terkait dengan ASN ini memberikan angin segar kepada beberapa pegawai non-ASN ya. Akan tetapi di sisi lain ini ada sebuah kesedihan Bu Menteri, khusus di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, terutama di dapil saya kebetulan, sudah masuk formasi untuk seleksi P3K terutama bidang fungsional guru saja. Dan mereka sudah menanti akhir tahun ini, karena ini adalah amanah undang-undang, harus diselesaikan terkait dengan status ini, dan guru-guru ini sudah menanti takdir dan insya Allah mereka punya optimisme. Tapi di sisi lain ada kesedihan dan kegundahan untuk pegawai non-ASN yang teknik, non-guru, yaitu yang terkait dengan teknis dan kesehatan. Mereka galau karena gini Bu Menteri, ternyata mereka di momen ini tidak masuk formasi. Khusus Sumatera Barat yang baru masuk itu baru untuk tenaga pendidik atau guru. Sementara tenaga teknis dan kesehatan belum masuk. Sementara ini harus tuntas sebelum Desember tahun 2024. Mereka memang, dan termasuk hari ini mereka hadir nih, Bang Rifki pimpinan, hadir mereka khusus dari Sumatera Barat, ada perwakilan 3 orang, untuk menitipkan ini. Dengan sangat bermohon kepada Bu Menteri, ini agar dibuka formasi dan diberikan kesempatan formasi non-guru ini, terutama teknis dan kesehatan ini dibuka Bu. Agar apa? Agar mereka juga ikut Bu, merasakan amanah Undang-Undang 20 tahun 2023 ini. Mereka punya harapan dan sudah hampir ada 15-19 tahun mereka mengabdi. Mereka memang bukan guru, tapi kalau tanpa mereka, proses belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan. Ada penjaga sekolah, ada tata usaha, ada segala macam. Mereka belum tertampung. Jadi ini Bu Menteri mohon difasilitasi aspirasi kita ini, dibuka portalnya sehingga mereka ikut tes P3K di November ini. Karena ini program 100 hari, karena ini tesnya bulan November, ini 10 hari ke depan kalau bisa Bu Menteri sudah ada jawaban kepada kita, dan Gubernur sudah bersurat kepada Bu Menteri, mudah-mudahan ini bisa difasilitasi. Di mana pegawai non-ASN paling lambat itu Desember 2024, sebagaimana amanat pasal 66 di dalam Undang-Undang ASN, melalui seleksi PPK tahun 2024. Kami berharap memasuki tahun 2025, segala persoalan mengenai pegawai non-ASN,
sudah selesai secara tuntas. Tidak ada lagi persoalan terkait tenaga honorer. Sebagai catatan, seleksi CPNS tahun 2024 saat ini dalam tahap seleksi kompetisi dasar dari tanggal 16 Oktober sampai 14 November 2024. Ini dikhususkan atau diutamakan bagi lulusan baru atau fresh graduate. Jangan sampai nanti urusan pegawai non ASN yang P3K ditambah lagi dengan Undang-Undang A dengan seleksi CPNS ini malah jadi tambah tumpang tindih, Bu. Bukan menyelesaikan masalah begitu. 3 hal yang disampaikan, 3 pokok utama yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kaitannya dengan masalah reformasi birokrasi. Tadi banyak Bapak dan Ibu anggota Komisi 2 yang saya hormati mempertanyakan mengenai persoalan mengenai reformasi birokrasi. Untuk 5 tahun ke depan, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah menyiapkan Renstra tentunya bekerjasama dengan Bappenas dan juga sudah kita siapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Jadi itulah yang menjadi pokok-pokok atau core daripada bagaimana kita melakukan transformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Dan ini tentunya juga kami melihat bahwa tidak bisa sekaligus. Reformasi birokrasi itu kan sesuatu yang sangat luas dan kita kan tidak mungkin melaksanakan secara sekaligus. Maka sebagaimana yang selalu kita lakukan pada setiap 5 tahun, maka tahun ini pun kita akan membangun beberapa tematik yang memang akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Jadi yang pertama kita akan melanjutkan bagaimana reformasi birokrasi terhadap kemiskinan, kemudian yang kedua tentang bagaimana peningkatan investasi. Yang menjadi pokok daripada arahan Bapak Presiden itu adalah mengenai pengelolaan sumber daya dan hilirisasi serta banyak hal yang menjadi prioritas aktual Presiden. Misalnya tentang swasembada pangan dan lain sebagainya itu akan kita lakukan. Reformasi birokrasi ini tidak akan menyentuh kepada substansialnya, tetapi kami ingin memastikan bahwa terjadi orkestrasi antar kementerian dan lembaga yang melaksanakan fungsi itu. Jadi kita tidak akan melaksanakan penanggulangan kemiskinan bahwa kita tidak melakukan langsung kemiskinan, tidak. Tapi kita mengorkestrasi, memberikan kemudahan-kemudahan agar semua kementerian dan lembaga bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Dan ini yang terakhir tentunya dengan digitalisasi yang kita tadi ada menanyakan bagaimana layanan-layanan kepada masyarakat dan transformasi itu dilakukan, dan tentunya kita akan tetap transformasi digitalisasi pemerintahan itu tetap akan dilakukan. Itu yang terkait dengan masalah honorer. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Pasal 62 memang sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Jadi saya terima kasih Pak Zul bahwa kita memang tidak boleh lagi para pimpinan daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20. Dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan tenaga honorer tahun 2024 ini, dan sudah kita data berdasarkan data yang masuk dari seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dan data itu sudah didata oleh BKN dan sudah selesai sejak bulan 31 Desember 2022 sudah selesai pendataan tersebut begitu. Nah, kita juga sudah membuka formasi yang kita berikan kepada seluruh kita buka untuk seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Jadi kami tidak bisa membuka formasi tanpa usulan dari instansi yang bersangkutan. Begitu. Jadi itu sudah kita, dan pengusulan itu juga harus disesuaikan dengan data yang disampaikan kepada BKN. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan, dan kita sudah menyusun juga mekanisme bagaimana penyelesaiannya, dan kita sudah mengeluarkan Permenpan nomor 347 sampai 349 tahun 2024 kaitannya dengan kriteria pelamar, kemudian bagaimana mekanismenya sudah kita susun sedemikian rupa, dan sekarang untuk PP3K juga sudah disiapkan sudah seleksi administrasi berdasarkan usulan formasi yang diusulkan. Jadi memang secara peraturan perundang-undangan yang memang kita harus mengikuti kebutuhan daripada instansi pemerintah. Formasi yang kita sediakan sekitar 1,7, tapi yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah baru kurang dari 1,7, hanya sekitar 1 juta. Demikian. Jadi kita tidak bisa mengarang untuk memasukkan formasi tersebut. Jadi ini lowongannya, proyeksinya ini sedemikian rupa. Jadi ada beberapa yang memang tidak mengusulkan
kepada kami dan juga ada juga yang mengusulkan melebihi daftar yang ada di BKN. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara Menpan RB dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu ketika kita menyelesaikan Undang-Undang Nomor 20 itu kita akan menyelesaikan seluruh data non-ASN berdasarkan data dari BKN sekaligus juga menyelesaikan data prioritas yang harus diselesaikan dan mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan pada akhir Desember tahun 2024. Demikian mungkin Mbak Pimpinan 3 isu yang bisa kami sampaikan dan nanti detail pertanyaan Bapak dan Ibu dapat kami sampaikan karena banyak yang data dan sebagainya akan kita sampaikan secara rinci di dalam daftar pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.